Oke guys, langsung aja di video kali ini saya akan sharing gimana cara promosi produk digital untuk pemula yang baru jualan produk digital di Link ID. Karena untuk mempromosikan produk digital ini tentunya untuk teman-teman yang baru pertama kali jualan produk digital, ini akan sedikit mengalami kebingungan gitu. Gimana cara promonya supaya produk digital ini laku dan ada yang beli. Dan saya sendiri itu sudah berjualan produk digital dari sekitar tahun 2023 ya. Dan kebetulan untuk Link ID ini saya baru nyobanya itu di awal Januari kemarin. Tapi mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau lihat saya jualan apa di Link ID, teman-teman bisa lihat link di deskripsi ya. Karena saya di sana nanti udah lampirkan link toko yang saya akan gunakan dalam study case ini untuk jualan produk digital yang nantinya teman-teman juga bisa dapetin produk-produk yang bisa dijual kembali di Cuan Kreatif Official. Di sini saya akan coba jelaskan gimana cara saya dapetin 1,3 jutaan di bulan Januari 2025 ini. Dan memang ya saya sendiri baru coba jualan di Link ID ini di bulan Januari 2025 ini ya. Sebelumnya saya jualan pakai platform sendiri yang memang saya bangun menggunakan Sejoli. Nah, di sini saya akan coba jelaskan gimana caranya promosi produk digital untuk teman-teman yang baru pertama kali jualan produk digital. Dan untuk teman-teman untuk materi ini sudah saya sertakan juga di link ID saya. Jadi untuk teman-teman yang mau materi ini bisa didapatin secara gratis. Tinggal buka aja link di deskripsi tuh. Itu tinggal di-download lalu nanti tinggal teman-teman pelajari lagi ya. Oke, nah untuk promosi produk digital ini gimana sih? Yang pertama tentu saja kita siapkan toko linknya. Nah, untuk cara bikin tokonya, saya akan nggak jelaskan lagi di video ini, karena ya udah dijelasin di video sebelumnya. Nah, tentunya untuk bikin toko link ID ini, teman-teman perlu siapkan produk digital. Produk digital itu seperti apa sih ya? Produk digital itu ya contohnya seperti misalnya teman-teman jualan seperti worksheet ya, template belajar, ya template-template, kemudian misalnya video, ya e-book, kemudian e-course. Nah, itu adalah produk digital. Nyarinya di mana ya? Nyarinya di link ID juga bisa atau di link Cuan Kreatif Official yang sudah saya sertakan di situ, dan di situ juga banyak produk-produk digital yang bisa dijual lagi ya. Karena memang ya saya gunakan ini ya untuk teman-teman yang mau mulai produk digital gitu ya. Nah, pertama siapkan, kalau belum nonton video sebelumnya wajib nonton dulu. Itu ada versi HP sama versi laptopnya. Setelah kita siapkan toko link ID, berikutnya teman-teman optimasi toko. Optimasi toko artinya teman-teman coba buat toko itu semenarik mungkin dengan branding yang teman-teman bangun. Nah, untuk optimasi toko ini tentunya teman-teman bisa lakukan cara-caranya mulai dari pertama, kita bisa buat banner produk dengan desain yang konsisten. Ya konsisten dari segi bentuk desainnya bisa ya, atau dari warna ya. Kalau saya sendiri ya menggunakan warna. Kalau teman-teman cek di toko digital saya di sini, misalnya saya coba buka lagi Cuan Kreatif Official tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan satu warna ya, warna ungu saja dikombinasikan dengan warna putih gitu ya. Nah, teman-teman lakukan seperti ini untuk menarik perhatian. Jadi jangan campur-campur gitu ya. Kalaupun ada ya cuman jadi selingan doang. Nah, ini beberapa produk affiliate yang saya tambahkan ke sini gitu ya. Nah, teman-teman lakukan branding ini sebaik mungkin. Nah, untuk bikin banner ini udah dibahas sebelum di video sebelumnya, atau bisa langsung aja pakai Canva. Jadi untuk bikin banner saya akan nggak jelaskan di materi ini. Yang kedua, buat bio yang mewakili produk yang kita jual. Misal kalau teman-teman jualannya itu produk-produk template belajar atau produk e-book. Nah, kita bisa tambahkan aja misalnya pusat e-book terbaik dan termurah di Indonesia ya. Atau misalnya pusat produk digital yang bisa dijual kembali. Atau teman-teman bisa sesuaikan, kalau jualannya jasa ya kita tinggal jelaskan aja. Misalnya melayani pembuatan Instagram carousel and video short misalnya. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan di bio ini. Ini untuk branding teman-teman. Atau bisa juga tambahkan nanti nomor WhatsApp mungkin untuk follow up-nya, atau akun-akun Instagram untuk portofolionya. Yang ketiga, gunakan kata kunci yang
relevan dengan produknya. Ini maksudnya gitu ya. Gunakan kata kunci yang relevan dengan produk. Ini saya salah ketik, mohon maaf ya. Karena ini baru disusun juga kemarin ya. Dan ini teman-teman nanti bisa gunakan kata kunci yang memang relevan dengan produknya. Misalnya kayak gimana? Contoh, jika jualannya itu misalnya jika jualannya itu lembar belajar, ini bisa teman-teman tambahkan kata lembar worksheet mewarnai misalnya ya. Atau misalnya teman-teman jualannya itu produk-produk PLR ya. Produk PLR itu produk yang bisa dijual kembali. Ini bisa ditambahkan ke kata kuncinya. Ini untuk memudahkan pada saat para affiliate link ID ini ingin mencari produk-produk yang memang bisa dijual kembali untuk diafiliatkan. Dan ini juga secara aturan SEO juga ini lumayan bagus ya, karena di link ID ini juga sudah terindeks ke Google ya, sehingga teman-teman ini perlu menambahkan kata kunci yang relevan dengan produk kita. Yang keempat, buat deskripsi produk yang jelas. Nah, untuk deskripsi produk ini usahakan jangan terlalu simple ya. Nah, ini contohnya misalnya saya lihat di produk 500 template wedding foil versi 2. Nah, ini kan ada penjelasannya. Mulai dari misalnya ini desain cukup pakai PowerPoint, bisa dijual lagi, bisa pakai nama brand, disediakan panduan tutorial edit. Nah, ini jelaskan fitur-fiturnya di sini. Atau lebih detail, lebih bagus. Misalnya teman-teman nanti jelaskan juga misalnya produk ini fungsinya untuk apa gitu ya, kemudian apa saja yang nanti kita dapatkan, lisensinya apa. Nah, itu bisa ditambahkan dalam deskripsi ini. Pokoknya deskripsinya jangan buat asal-asalan ya, untuk menjelaskan produk ini. Intinya gitu sih, deskripsi ini ya mau kalau kita menjelaskan ini itu produk apa gitu ya, karena kan nggak semua orang paham dengan produk yang kita jual, makanya kita perlu jelaskan di deskripsi. Yang ketiga, teman-teman, step yang ketiga ini siapkan marketing kit. Marketing kit ini ibarat kalau kita mau perang, ya ini adalah peralatannya ya. Nah, perangnya di sini kita analogikan sebagai ya kita jualannya gitu ya. Kan nih yang jualannya ini banyak ya, karena musuh kita atau saingan kita ini banyak, ya kita perlu susun marketing kit. Marketing kit ini bisa teman-teman buat di Canva, di CapCut, ya tergantung nanti bentuknya seperti apa. Marketing kit ini fungsinya agar teman-teman lebih mudah untuk membuat konten-konten promosi yang juga nanti memudahkan kita pada saat kita ingin upload di berbagai sosmed. Yang pertama, untuk banner untuk marketing ini bisa berupa banner promo. Banner promo itu ya contohnya seperti ini. Banner yang memang nanti teman-teman gunakan untuk promosi di sosmed. Ini bisa dibuat di Canva. Ini template-nya banyak, atau jika teman-teman membeli produk-produk PLR, itu biasanya ada marketing kitnya yang berupa banner promosi, copywriting, dan juga landing page yang biasanya formatnya JSON atau format TXT yang bisa diupload ke platform seperti Scalab. Yang kedua, bikin copywriting ya. Copywriting ini penting banget agar nanti pada saat kita mau promosi itu ada kata-kata yang nanti kita tambahkan dalam captionnya. Nah, copywriting ini bisa dibuat sebenarnya pakai ChatGPT. Nah, saya sendiri biasanya pakai ChatGPT dengan cukup masukkan prompt kayak gini aja. Buatkan copywriting untuk produk worksheet belajar anak dengan nama lembar anak cerdas misalnya. Nah, karena kebetulan saya punya produk namanya lembar anak cerdas yang memang nanti bisa teman-teman miliki juga. Ini ada 1.300 template belajar anak yang nanti bisa dijual lagi juga. Dan di sini untuk copywritingnya saya buat pakai ChatGPT aja. Dan kebetulan ini bisa langsung teman-teman langsung copykan aja nih ya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa tinggal tambahkan saja link ininya ya, link landing page-nya. Contoh, jika teman-teman membeli produk lembar anak muslim, di sini tinggal masukkan aja link ini ya, link landing page-nya, lalu masukkan ke ChatGPT, buat copywriting ya, writing dari produk ini. Nah, tinggal masukin aja kayak gini, kemudian dia akan langsung buatkan copywriting kayak gini ya. Pokoknya kalau ada website ini nggak berlaku di Cuan Kreatif aja, jadi berlaku di semua platform ya. Teman-teman misal belinya itu di Etsy, ya itu tinggal kopikan aja link produknya ke sini, dia akan buatkan dengan tampilan seperti ini.
Nah, ini misalnya teman-teman pakai yang ini. Nah, ini tinggal kita copy lalu kita promosikan. Semudah itu sebenarnya untuk awal-awal kita bikin copywriting pakai bantuan AI. Sekarang tuh udah ada AI, jadi teman-teman bisa langsung bikin sendiri aja. Yang ketiga, kita bisa siapkan landing page. Landing page ini berfungsi untuk menjelaskan detail produknya. Nah, kalau di link ID ya teman-teman, landing page-nya itu ya berupa deskripsi produknya ini. Makanya tadi jelaskan secara detail produk-produk yang teman-teman jual ini. Nah, landing page ini bisa dibuat dengan menggunakan beberapa platform ya. Seperti link ID ini contohnya, atau bisa juga pakai Scalep, atau bisa juga pakai WordPress and Elementor, atau bisa juga pakai tools lain yang bisa digunakan untuk landing page. Jadi untuk landing page ini penting banget, terutama untuk teman-teman yang memang menjual produk digital yang perlu edukasi terlebih dahulu. Yang keempat, bisa siapkan video. Nah, video ini berkaitan dengan ya video promosi ya. Nah, contohnya teman-teman nanti bisa buat aja video promosi produk digitalnya gitu ya. Yang memang nanti kita promosikan. Terutama untuk teman-teman yang fokusnya di platform seperti TikTok ya atau Instagram Reels yang memang membutuhkan konten-konten video untuk dijadikan konten promosi ini. Lalu yang keempat, promo organiknya. Nah, promo organik ini berarti berkaitan dengan promo-promo sosial media secara gratis. Artinya ya kita nggak pakai biaya untuk promosinya ini. Ya bisa dilakukan di akun-akun sosial media yang kita punya. Misalnya di akun Facebook, Instagram, Thread, atau TikTok. Nah, di sini saya menyarankan dua platform nih, yaitu Instagram dan Threads ya. Karena Instagram ini teman-teman bisa lebih mudah untuk brandingnya ya. Kemudian untuk Threads ini juga teman-teman bisa dapetin traffic lebih cepat ya dibandingkan kalau di platform seperti Facebook atau di Instagram. Nah, di Threads ini teman-teman bisa contek di beberapa akun seperti contohnya di akun Printable by Shopee ya. Ini mohon maaf kalau ada orangnya, nanti teman-teman bisa komen ya kalau ada orangnya, saya izin screenshot nih. Dan ini teman-teman bisa contek juga nih di akun-akun di dunia worksheet misalnya, di mana mereka menjual atau mereka di sini menggunakan platform seperti Trade ini untuk promosi. Dan memang setelah saya coba ternyata memang di Trade ini juga lumayan cepat untuk dapetin traffic, asal polanya ya kayak gini. Nah, contohnya teman-teman bisa pelajari di dunia worksheet nih, nama akunnya dunia worksheet. Di situ banyak sekali orang-orang yang berinteraksi ya. Teman-teman bisa lihat aja di engagementnya ini juga lumayan tinggi dengan menggunakan cara kayak gini ya. Nantinya teman-teman bisa kasih produk-produk sampel, lalu kita tinggal upselling ke produk-produk utamanya ya. Jadi manfaatkan aja sebenarnya untuk platform-platform yang ada ini untuk jualan produk digital ini ya. Tinggal teman-teman rajin-rajin aja promosi. Nah, yang kelima, bisa promo berbayar. Ini kalau misal teman-teman nanti ada budget lebih untuk promosi berbayar ya. Contohnya misal kita bisa beriklan di Meta Ads ya, Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, atau di platform-platform lain yang menyediakan iklan gitu ya. Tapi di sini teman-teman perlu pahami dulu ya, iklan ini bukan jaminan produk laku, tapi salah satu cara agar produk ini cepat laku dengan jumlah traffic yang banyak. Ya, jadi kalau teman-teman beriklan jangan langsung berpikiran oh kalau saya iklan pasti laris. Enggak seperti itu. Karena ada banyak faktor yang membuat iklan itu bisa menghasilkan. Ya, misalnya dari marketing kitnya, dari penawarannya, dari kecepatan websitenya, dan masih banyak lagi variabel yang memang mendukung untuk hal tersebut gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa pelajari dulu ya, untuk cara beriklan ini ya sebaiknya pelajari dulu dengan orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Nah, saya ada rekomendasi kelas namanya kelas Meta Ads Produk Digital, nanti bisa di join juga di Cuan Kreatif. Nah, ini di kelas itu teman-teman nanti bisa juga beli paket yang bundling, karena di paket bundling itu ada, selain teman-teman bisa dapetin akses kelasnya, teman-teman juga bisa dapat langsung produk digitalnya ya, yaitu berupa produk kelas Meta Ads sama lembar anak cerdas PLR ini ya, atau pakai yang muslim juga bisa, ini tergantung nanti teman-teman maunya yang mana.
atau mau yang ini juga bisa, dua-duanya ya. Ini saya nggak promosi, ini cuman sekedar rekomendasi ya, ini dari advertisement ya. Ini saya juga belajar di sini, teman-teman nanti juga mungkin bisa juga belajar di sini, karena memang secara penyampaian ini sangat menurut saya pribadi ya mudah untuk dipahami ya. Atau bisa ikuti kelas-kelas lain yang memang menurut teman-teman pematerinya ya kompeten ya. Nah, yang perlu dipahami ya tadi ya, kalau beriklan itu bukan jaminan untuk laku ya. Jadi kan kalau teman-teman beriklan mentalnya harus sudah siap gitu ya. Kalau misalnya iklannya boncos ya kita harus ikhlas dan kita harus perbaiki lagi strategi iklan yang kita lakukan ya. Intinya teman-teman harus praktek dan konsisten. Itu sih kuncinya. Karena kalau teman-teman cuma nyimak aja kemudian nggak mempraktekkan apa yang saya share di sini ya, itu akan jadi ya ilmu biasa aja gitu ya. Nah, teman-teman harus praktek dan konsisten. Ya, coba deh terapin sebulan, 2 bulan, coba fokus untuk promosi ya. Tiap harinya kita upload minimal 2 postingan. Ya, kalau satu kurang deh, minimal 2 postingan. Saya sendiri tiap hari itu upload sampai 5 postingan di satu akun ya. Bayangin aja kalau saya punya beberapa akun ya, itu berarti berapa postingan yang saya upload ya. Jadi teman-teman di sini perlu konsisten ya, terutama dalam membangun engagement di akun-akun yang masih kecil ya. Kalau akunnya udah mulai tumbuh itu lebih enak, teman-teman akan dapat mendapatkan hasil yang lebih cepat ya. Dan intinya teman-teman tidak semuanya tidak ada yang instan, perlu proses dan tentunya perlu kesabaran serta ikhtiar juga doa yang kita panjatkan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.